Selamat minggu nalakai akan tumpah hari ita samandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur dengan fasilitator Ibu Hana Kaliwahyuni SPD dan pengajar praktek Ibu Indah Siswanti SPD MPD. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.3 visi guru penggerak. Pada refleksi 2 mingguan di modul 1.3, saya menggunakan model refleksi Seek Taking Heart atau teknik inang topi. Model Seek Taking Heart diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985, membantu kita menjelajahi suatu topik dengan berbagai sudut pandang yang berbeda melalui 6 topi yang berbeda warna. Model ini memfasilitasi pendekatan sistematik terhadap pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Masing-masing warna topi mewakili pola pikiran yang berbeda. Topi warna putih. Tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman dan yang terjadi. Kemudian topi warna merah menggambarkan perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Topi kuning, tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Topi hitam, tuliskan kendala atau hambatan, risiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Topi hijau, jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Topi biru, tarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi dan bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya mulai dengan topi putih yang pertama, informasi terkait penilaian. Pada tanggal 25 April 2024, di minggu pertama kegiatan pendidikan calon guru penggerak, saya memulai dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Proses pembelajaran mandiri dimulai dari refleksi diri dengan tujuan merumuskan visi pribadi tentang murid dan sekolah yang sesuai dengan pengembangan profil pelajar Pancasila. Tugas pertama yang saya emban adalah mengembangkan impian masa depan murid sebagai ilustrasi dalam buku gambar, serta melengkapi kalimat yang belum sempurna tentang situasi murid, peran guru, dan suasana sekolah yang mendukung. Semua ini bertujuan untuk merancang sebuah visi impian yang sesuai dengan landasan Pancasila. Dengan demikian, saya menutup tahap ini dengan merumuskan kalimat visi impian masa depan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada tanggal 26 April 2024, dalam rangka menambah pengetahuan tentang visi guru penggerak, maka saya melakukan kegiatan membaca dan mendalami materi, serta menyelesaikan eksplorasi konsep melalui forum diskusi dengan memberikan catatan pada LMS sebagai bahan referensi. Selanjutnya di tanggal 29 April 2024 pada kegiatan eksplorasi konsep tentang visi yang telah saya rancang serta penjabaran terhadap unsur-unsur dari profil pelajar Pancasila yang mendukung visi tersebut. Selanjutnya saya menyelesaikan proses eksplorasi dengan menguraikan langkah-langkah dalam mewujudkan visi yang telah disusun serta melatih diri dalam merancang perubahan diri dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dan langkah-langkah bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Di tanggal 30 April sampai 2 Mei 2024 merupakan ruang kolaborasi kelompok. Dalam kegiatan ini, kami berpartisipasi dalam proses di ruang kolaborasi untuk mendiskusikan visi sekolah dan praktisi perubahan dengan arahan dari fasilitator sesuai dengan aspek profil pelajar Pancasila dan melalui tahapan bagja. Kami kemudian menyajikan hasil diskusi dan menetapkan tugas berdasarkan peran masing-masing, serta melanjutkan diskusi interaktif tentang visi guru penggerak dengan rekan sekelompok, dibimbing oleh Ibu Hana Kaliwahyuni sebagai fasilitator. Diskusi semakin menarik karena adanya pertanyaan dan jawaban dari rekan dari kelompok lain yang memberikan perspektif baru.
Pada tanggal 3 Mei 2024 ada tugas demonstrasi kontekstual di mana saya merumuskan sebuah prakarsa perubahan pribadi yang bersumber dari visi dan prakarsa perubahan yang telah dirancang melalui proses baca dalam industri apresiatif. Kemudian di tanggal 7 Mei 2024 kegiatan berlanjut dengan alur elaborasi pemahaman secara sinkronus untuk memantapkan dan menguatkan pemahaman mengenai visi guru penggerak modul 1.3 oleh instruktur Bapak Ngakan Putu Suarjana. Kegiatan tersebut membuat mantap CGP untuk merealisasikan visi masa depan dengan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya sangat bersyukur atas kelancaran saya dalam menjalankan rangkaian pembelajaran di modul 1.3 visi guru penggerak dengan kondisi fisik yang prima. Kehadiran fasilitator, pengajar praktik, instruktur, dan rekan-rekan dalam komunitas guru penggerak telah memberi saya kebahagiaan yang luar biasa karena berhasil memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan baca. Ini sangat relevan dengan visi masa depan tentang karakter dan atmosfer pembelajaran. Diskusi dan kolaborasi dengan rekan-rekan CGP telah memberi saya pengalaman yang memperkuat dan menginspirasi. Semangat saya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mewujudkan visi saya untuk peserta didik di sekolah tetap berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya topik kuning, hal-hal positif dan manfaat. Salah satu aspek positif yang saya dapatkan adalah kemampuan untuk merumuskan visi impian pribadi terkait murid dan sekolah dengan fokus pada pembelajaran profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan atap dan kanvas bagian. Pembelajaran dari modul 1.3 memberikan pencerahan dalam proses pembuatan visi tersebut yang kemudian saya terapkan dalam praktik di kelas dan di lingkungan sekolah. Pengalaman ini sangat berharga bagi saya sebagai calon guru penggerak karena berharap untuk menjadi guru penggerak yang harus menuntun dan terus-menerus bermimpi tentang visi positif yang dapat memberikan dampak yang besar bagi peserta didik di masa mendatang. Dilanjutkan dengan topi hitam, kendala dan hambatan. Salah satu tantangan yang saya hadapi selama mempelajari modul 1.3 adalah mengimplementasikan visi guru penggerak di sekolah. Saya merasa memerlukan lebih banyak waktu untuk mengembangkan ide-ide inovatif dalam menyusun visi saya dengan menggunakan pendekatan kanvas bagian. Selain itu, saya juga mengalami kesulitan dalam menentukan waktu dan strategi yang efektif untuk berkolaborasi dengan rekan guru sejawat agar visi kami dapat terwujud dengan baik. Selanjutnya topi hijau, jabarkan. Setelah menyelesaikan modul 1.3, saya telah merumuskan beberapa langkah perubahan sebagai berikut. Pertama, mengadopsi pendekatan berbasis aset, inquiry apresiatif sebelum menyusun visi, kolaborasi dengan seluruh warga dalam merealisasikan visi yang telah dibuat, konsisten dalam membentuk peserta didik dengan profil pelajar Pancasila, menginspirasi ide-ide kreatif dalam proses belajar maupun kegiatan sekolah, kemudian melakukan refleksi diri secara berkala setelah melakukan setiap kegiatan. Melalui refleksi yang mendalam, seorang pendidik dapat memahami dengan baik kekuatan yang dimilikinya dan mengakui titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Berani bermimpi dalam merancang visi pendidikan adalah langkah penting, karena visi yang dirancang dengan baik akan menjadi panduan bagi perkembangan peserta didik di masa depan. Pendidik harus senantiasa menjaga dan mengelola aset yang dimiliki, sambil menerapkan pendekatan inquiry apresiatif serta menggunakan tahapan baca sebagai landasan untuk membentuk generasi pendidik yang berkarakter kuat. Akibatnya, peserta didik akan memiliki profil pelajar Pancasila yang mencakup aspek beriman, bermoral, berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya global.